Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di ini channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia hingga kini sebetulnya masih menjadi perdebatan bagi para ahli sejarah-sejarawan. Masing-masing dari mereka memberikan teori, bukti, argumen, dan alasan dari pendapat mereka untuk memperoleh pembenarannya sendiri. Kendati begitu, ada satu pendapat yang memperoleh dukungan paling kuat karena alasannya dapat dibuktikan secara logis dengan bukti-bukti sejarah yang sudah terverifikasi. Pendapat itu adalah pendapat dari seorang sejarawan asal Belanda, Van Heine Gelder. Berikut ini adalah 5 fakta tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia versi Unifakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Unifakta, karena bersama Unifakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, pendapat Dr. Andus Muhammad Ali. Dr. Andus Muhammad Ali beranggapan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bersumber dari daerah Yunan, Cina. Anggapan ini dipengaruhi oleh pendapat Mensch yang menyebut jika bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat kala itu. Mereka kemudian pindah ke selatan ke pulau-pulau Austronesia termasuk Indonesia. Ali berpendapat jika nenek moyang orang Indonesia berasal dari hulu sungai besar yang berada di daratan Asia. Mereka berdatangan ke Indonesia dengan cara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung sejak tahun 3000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, Proto-Melayu. Sedangkan gelombang kedua terjadi pada tahun 1500 sampai tahun 500 sebelum Masehi, Deutero-Melayu. Ciri-ciri kelompok yang datang pada gelombang pertama adalah mereka masih berkebudayaan Neolitikum dengan tipe perahu bercadik satu sebagai alat transportasi menyeberangi lautan, sedangkan orang-orang gelombang kedua memakai perahu bercadik dua. Yang kedua, pendapat Profesor Dr. Haji Ker. Profesor Dr. Haji Ker berpendapat bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Ilmuwan asal Belanda ini menyebut jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan itu, dia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dengan bangsa-bangsa lainnya di wilayah Austronesia. Menurutnya, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadik menuju ke kepulauan Indonesia. Pendapat Ker ini didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang dipergunakan di daerah Champa dengan di Indonesia. Selain nama geografis, istilah-istilah binatang dan alat perang pun banyak kesamaannya. Tetapi pendapat ini disangkal oleh Kahim Lee dan P.W. Smith berdasarkan perbenderahan bahasa Kampa. Yang ketiga, pendapat William Smith. Untuk menentukan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, William Smith melakukan identifikasi terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Asia. Berdasarkan penelitiannya, dia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia menjadi 3 bagian, yaitu bahasa Tongon, bahasa Jerman, dan bahasa Austria. Indonesia sendiri bersama dengan Melanesia dan Polinesia digolongkan ke dalam penggunaan bahasa Austria. Yang keempat, pendapat Profesor Dr. Sangot Marzuki. Profesor Dr. Sangot Marzuki menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal-usul dan berkaitan dengan Austronesia dataran Sunda. Ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Atas dasar itu, dia kemudian menyanggah pendapat Van Heine Gelder. Dia menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Menurutnya, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang ditemukan sebagai manusia purba saat ini tidak memiliki signifikasi dengan DNA manusia Indonesia zaman sekarang. Menurutnya, mereka punah dan diganti oleh manusia spesies baru yang berasal dari Afrika.
Yang kelima, pendapat Van Henny Gelder. Pendapat Van Henny Gelder sebetulnya tak jauh beda dengan pendapat Kern. Dia menganggap jika bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari Asia Tengah. Kendati lebih baru dibanding dengan teori yang diajukan Kern, pendapat dan teori Gelder lebih dapat dipercaya karena didukung oleh penemuan beberapa artefak dan benda-benda bersejarah lainnya yang ditemukan di Indonesia memiliki kesamaan dengan benda-benda sejarah yang ada ditemukan di daratan Asia. Demikianlah ulasan 5 fakta tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.